Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati penguji 1 dan 2 dan pembimbing saya. Perkenalkan, nama saya Yarna Lawwe, NIM 211010501620. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan dan Portabilitas terhadap Nilai Perusahaan atau Studi Empiris pada perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan latar belakang pentingnya industri makanan dan minuman. Satu, sektor manufaktur menyumbang 17,18% terhadap PDB nasional atau triwulan 3 2024. Lalu industri makanan dan minuman tumbuh 5,82%, melebihi pertumbuhan PDB nasional atau 4,95%. Beberapa perusahaan mengalami penurunan nilai hingga minus 33,90% selama periode 2020 sampai dengan 2024. Lalu terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Lalu belum banyak penelitian yang meneliti periode 2020 sampai dengan 2024. Dan diperlukan pemahaman tentang faktor-faktor penentu nilai perusahaan di era new normal atau pasca pandemi. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan, dan portabilitas terhadap nilai perusahaan atau studi empiris pada perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024 secara parsial maupun simultan. Metode penelitian di sini yaitu pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kasual, mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Lalu metode analisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan software eFuse 12. Pengujian yang dilakukan yaitu uji deskriptif, analisis pemilihan model, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Metodologi penelitian yaitu satu, populasi penelitian. Populasi seluruh perusahaan manufaktur subsektor industri makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki 26 perusahaan. Sampel penelitian, sampel perusahaan yang memenuhi syarat penarikan sampel dengan metode purposive sampling ada 13 perusahaan kali 5 tahun sehingga jadi 65 observasi. Pengumpulan data diperoleh dari laporan keuangan tahunan tiap perusahaan pada website resmi atau www.idx.co.id. Baik, di sini akan masuk ke hasil dan pembahasan. Pemilihan mode uji data panel. Hasil uji CHOL atau FEM VSCM p-value 0,0000 lebih kecil 0,05. HO ditolak, H1 diterima. Model yang terpilih adalah FEM. Lalu hasil uji LM atau REM VSCM p-value 0,0000 lebih kecil 0,05. HO ditolak, H1 diterima. Model yang terpilih adalah REM. Hasil uji Hausmann atau REM vs FEM p-value 0,2007 lebih besar 0,05. HO diterima, H1 ditolak. Model yang terpilih REM. Model final yang dipakai dalam penelitian adalah REM atau Random Effort Model. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik.
Korelasi antar X1, X2, X3 lebih kecil 0,85, maka lolos uji multikolinearitas. Dan nilai probabilitas X1, X2, dan X3 lebih besar 0,05. Lolos uji heterokedadisitas. Lalu di sini akan maju ke uji autokorelasi. Mean dependent variable 0,816662, sedangkan SDE dependent variable 0,698016. Sum squared result 4,658244. Durbin atau Watson start 1,519608. Nilai DW berada pada rentang min 2 lebih kecil 1,52, lebih kecil minus 2. Lolos uji autokorelasi. Persamaan regresi Y sama dengan 12,204 tambah 1,013 atau X1 kurang 0,110 atau X2 tambah 5,34 atau X3. Baik, di sini akan masuk ke uji hipotesis 1 sama dengan uji parsial uji T. T dihitung X1 dan X3 lebih besar T tabel atau 1,99623. P-value X1 dan X3 lebih kecil 0,05. Maka X1 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Lalu T dihitung X2 lebih kecil T tabel atau 1,9999623. P-value X2 lebih besar 0,05 dan koefisien bernilai min cos 0,310037. Maka X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Uji hipotesis 2 sama dengan uji simultan uji F. V hitung lebih besar pada V tabel. P-value lebih kecil dari 0,05. Kesimpulannya, jadi kesimpulan di sini X1 dan X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y. Uji koefisiensi determinasi 88,31% variasi nilai perusahaan atau Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, X3. 11,69% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari skripsi saya, yaitu secara parsial X1 dan X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Sementara X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Secara simultan X1, X2, X3 berpengaruh signifikan terhadap Y. Baik, sekian, terima kasih.